Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Sorotan dan pembicaraan saya kali ini berkaitan lagi-lagi adalah marga Ba'alawi, di mana salah satu keturunannya telah menulis sebuah kitab yang berisi kepalsuan, ketidakmasuk akalan, dan terkesan dibuat berdasarkan akal-akalan. Sebelum saya membacakan artikel ini, perlu kita tahu bahwasanya di zaman ini dan ke depan umat Islam harus terus dituntut untuk kritis terhadap apa yang diterima oleh akal dan hatinya. Karena di zaman yang banyak tersebarnya tulisan-tulisan ini perlu untuk memverifikasi, mengevaluasi, mengkritisi, bahkan mengkaji ulang kembali sebelum itu benar-benar dijadikan sebuah keyakinan dan pandangan hidup. Berbicara pihak memihak perkara nasab, saya lebih suka untuk mengkritisi bab-bab pemikiran yang salah dan berkaitan tentang TBC, di mana sudah sangat populer istilah TBC ini di kalangan pencetus pertama kali perkataan TBC ini di dalam Ormas Muhammadiyah yang sering disingkat dan dengan kepanjangan takhayul, bid'ah, dan khurafat yang banyak terjadi di kalangan Ba'alawi. Karena bagian ini bisa membuat umat semakin mundur dan susah untuk membangun sebuah peradaban jika cara dan keyakinannya dibangun di atas TBC, takhayul, bid'ah, dan khurafat, di mana beliau ini mencoba untuk kritis terhadap kitab yang dikarang oleh kalangan Asy'ariyah Ba'alawiyah Al-Yaman. Artikel ini berjudul Membongkar Rekayasa Sejarah Ba'alawi. Kajian kritis atas kitab Rawdatul Wildan fi Tsabat Ibni Jindan. Kitab Rawdatul Wildan fi Tsabat Ibnu Jinan yang ditahqiq oleh Faisal Hamud Ahmad Ismail Al-Yamani menyajikan narasi yang secara sepihak menciptakan sejarah leluhur Ba'alawi. Penulis kitab Salim bin Jindan membuat klaim-klaim yang tidak didukung oleh bukti sejarah yang kuat dan tidak dapat diverifikasi secara ilmiah. Sebagai hasilnya, perlu dilakukan analisis kritis dengan menggunakan pendekatan sejarah, filologi, dan ilmu pengetahuan untuk membongkar rekayasa ini. Di dalam kitab tersebut dinyatakan bahwasanya satu, klaim makom spiritual yang tidak berdasar. Dua, nanti selanjutnya ada terus ya. Sekarang satu dulu. Satu, klaim makam spiritual yang tidak berdasar. Makom kedudukan ya. Salim bin Jindan dalam kitab ini mengklaim bahwa beberapa leluhurnya telah mencapai makom al-Shidqiyah dan al-Qutbiyah al-Kubra, di mana ia disebut lebih tinggi dari makom mujtahid di dalam halaman 147. Menurutnya, makom al-Shidqiyah hampir mendekati makom kenabian dan risalah
meskipun kenabian dan kerasulan telah terputus. Pernyataan ini sangat problematik dari sudut pandang teologis dan historis. Dalam Islam, kenabian telah berakhir dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir sesuai dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 33, yaitu maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah seorang Rasulullah, utusan Allah dan penutup para nabi. Konsep makom spiritual yang mendekati kenabian adalah klaim yang bertentangan dengan prinsip ini dan tidak ada dukungan dari sumber-sumber primer dalam Islam. Para ulama seperti Imam Nawawi dalam Syarah Muslim secara tegas menolak adanya makom yang setara atau mendekati kenabian setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Selain itu, klaim makom al-Siddiqiyah dan al-Qutubiyah yang diangkat oleh Salim bin Jindan tidak memiliki landasan dalam tradisi klasik para ulama mu'tabar. Tidak ada catatan ilmiah yang mengakui makom-makom tersebut sebagai kedudukan spiritual resmi yang diakui dalam disiplin tasawuf atau ilmu syariah. Para ilmuwan modern seperti Profesor Dr. Ali Al-Attar dalam tasawuf Al-Critical Examination menekankan pentingnya verifikasi sejarah dan pemahaman yang jelas tentang konsep makom spiritual dan klaim Salim bin Jindan jelas tidak lolos uji ilmiah. Kedua, ahli hadis historis yang diklaim tanpa dasar. Salim bin Jindan menyatakan bahwa leluhurnya seperti Ali Kholi Qasam dan Muhammad Sahib Mirbat adalah ahli hadis yang terkenal, ditulis di dalam halaman 153. Namun klaim ini sangat lemah karena tidak didukung dengan bukti sejarah yang konkret. Tidak ada manuskrip hadis, catatan ulama, atau dokumen sejarah yang menyebut mereka sebagai ahli hadis yang diakui. Benar itu. Gak ada namanya dalam ilmu hadis itu ulama hadis Ali Kholi Qasam dan Muhammad Sabit Mirbat itu tidak pernah ditemukan bahwa dia itu seorang ahli hadis. Penelitian dari Profesor Dr. Gregor Scholar, seorang filolog dan pakar hadis dari Universitas Basel, Swiss, menunjukkan bahwa nama-nama seperti Ali Kholi Qasam dan Muhammad Sahib Mirbat tidak pernah tercatat dalam karya-karya penting seperti Tanzibul Kamal, karya Al-Mizzi, atau Syar al-Amnubala, karya Al-Zahabi. Jadi ada seorang pakar hadis ya, meskipun mungkin dia non muslim, tapi beliau ini paham tentang hadis, yaitu Dr. Gregor Scholar. Kedua kitab ini mendokumentasikan ahli hadis dari berbagai generasi, dan absennya kedua nama ini mengindikasikan bahwa mereka adalah sosok ahistoris. Dengan demikian, klaim Salim bin Jindan tentang ahli hadis leluhurnya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan historis.
Yang ketiga, mitos hijrah Ahmad bin Isa ke Hadramaut. Salah satu klaim yang paling mencolok dalam kitab ini adalah bahwa Hadramaut menjadi bercahaya setelah kedatangan Ahmad bin Isa, yang diibaratkan seperti kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah Al-Munawwarah, halaman 233. Ia juga menyebut bahwa pembangunan Hadramaut terjadi setelah hijrah Ahmad bin Isa. Namun, klaim ini sepenuhnya mitologis dan tidak memiliki dasar sejarah yang kuat. Peneliti sejarah Hadramaut, Dr. Sergei Kleuziow, dalam bukunya Early Settlement and Society in the Oman Peninsula, menunjukkan bahwa Hadramaut telah menjadi pusat perdagangan dan budaya jauh sebelum periode yang diklaim oleh Ba'alawi. Penelitian arkeologis di wilayah tersebut membuktikan bahwa Hadramaut telah memiliki peradaban maju, termasuk sistem pertanian yang berkembang sebelum abad ke-9. Dengan demikian, klaim bahwa Hadramaut hanya berkembang setelah kedatangan Ahmad bin Isa sangat bertentangan dengan fakta dan sejarah. Lebih lanjut, tidak ada bukti historis bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Hadramaut. Dalam kajian Profesor Dr. Manahem Ali, seorang filologi dari Universitas Airlangga, disebutkan bahwa narasi tentang hijrah Ahmad bin Isa ke Hadramaut hanya muncul dalam literatur yang ditulis oleh generasi kemudian dari kalangan Ba'alawi dan tidak ditemukan dalam sumber-sumber primer dari zamannya. Ini menunjukkan bahwa narasi ini adalah bagian dari mitos yang dibangun untuk memperkuat legitimasi genealogis Ba'alawi. Keempat, rekayasa narasi, yaitu Indonesia dan Ba'alawi. Dalam konteks yang lebih luas, ada kekhawatiran bahwa Ba'alawi akan terus memproduksi narasi sejarah palsu untuk mendukung klaim mereka di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Ada kemungkinan bahwa ke depan akan muncul narasi-narasi yang tidak masuk akal seperti Indonesia menjadi subur dan makmur karena barokah Ba'alawi, atau Indonesia merdeka karena peran Ba'alawi yang jelas merupakan distorsi sejarah. Klaim-klaim ini adalah bagian dari apa yang oleh para sejarawan disebut sebagai pseudo-history, yaitu pembuatan narasi sejarah yang tidak didukung oleh bukti ilmiah atau fakta-fakta sejarah yang dapat diverifikasi. Profesor Dr. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, telah berulang kali menekankan pentingnya melawan distorsi sejarah demi menjaga kebenaran sejarah bangsa. Beliau juga menyoroti bagaimana sejarah Indonesia sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk kepentingan politik dan sosial tertentu. Kesimpulannya, pentingnya kewaspadaan dan kritis terhadap narasi sejarah. Membaca kitab seperti Rodatul Wildan fi Thabat Ibni Jindan harus disertai dengan sikap kritis dan skeptis terhadap klaim-klaim yang disajikan. Banyak klaim dalam kitab ini yang tidak didukung oleh bukti sejarah atau sumber-sumber ilmiah yang sahih. Maka dari itu, kita harus selalu waspada terhadap narasi-narasi sejarah yang direkayasa, terutama yang berkaitan dengan klaim-klaim genealogis seperti yang dilakukan oleh sebagian pihak dari Ba'alawi. Narasi palsu tentang leluhur Ba'alawi yang disampaikan dalam kitab ini jelas merupakan bentuk rekayasa sejarah yang dapat menggerakkan banyak orang. Dengan menggunakan pendekatan ilmiah dan dukungan dari para ahli di bidangnya, kita dapat mengungkap mitos-mitos ini dan menjaga kebenaran sejarah. Tetap waspada dan kritis adalah langkah penting dalam mencegah distorsi sejarah yang diinginkan.
Demikianlah sebuah ungkapan tulisan atau artikel dari situs Wali Sanga, bagaimana beliau ini menambah referensi kita untuk selalu kritis terhadap apa-apa yang dilakukan oleh para Ba'alawi ketika menulis atau berbicara tentang sejarah, di mana beliau seorang penulis ini cukup sebagai sikap kita bagaimana kita harus ke depan untuk selalu belajar, membaca, dan membaca. Karena dengan membaca kita akan menambahkan kekuatan pikiran kita, dan kita harus berdoa kepada Allah agar selalu dibimbing, selalu dalam pembelajaran tersebut di jalan kebenaran, di jalan orang-orang yang telah Allah ridhoi. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi